Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, ketua kelas dipimpin doa. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih ya. Nah, jadi sebelumnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Mutiara Puspitasari, Winda Angelia, Windy Ferdianti, Bella Sonia, Ahmad Akbar Maulana. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke anak-anak, minggu kemarin kan sudah ibu jelaskan sedikit kan mengenai materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai materi tentang kerjasama ini, siapa di sini yang sudah mencari apa itu pengertian dari kerjasama? Yang buat yang tahu silahkan angkat tangan ya. Ya, kepada Mutiara. Oke, benar sekali bahwasanya kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selain dari itu, siapa yang di sini yang sudah mencari bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Oke, siapa yang menjawab? Oke, Winda Angelia, dipersilahkan. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Winda Angelia tadi bahwasanya salah satu bentuk dari kerjasama ini bisa terlihat pada bidang sosial politik. Nah, oke ya, tadi kan sudah dijelaskan sedikit kan mengenai materi atau pengertian dari kerjasama itu apa, dan sudah dijelaskan oleh Winda tadi mengenai bentuk kerjasama yaitu salah satunya adalah sosial politik. Nah, jadi nanti akan ibu bahas ya satu persatu mengenai dari pengertian kerjasama dan sekaligus akan ibu paparkan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang terdapat dalam bidang kehidupan masyarakat. Oke anak-anak, tadi kan sesuai yang ibu telah sampaikan tadi bahwasanya kita akan membahas mengenai materi kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ibu akan menjelaskan ya mengapa kita itu sangat penting memahami dan mempelajari konsep dari kerjasama ini. Karena pada dasarnya kita ini kan sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu akan selalu berinteraksi dengan orang lain, di mana kita sebagai manusia ini mempunyai tujuan, dan tujuan kita itu tidak bisa dicapai dengan sendiri. Maka dari itu kita perlu bantuan orang lain dengan melakukan kerjasama. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini bertujuan untuk memperkokoh dan meningkatkan rasa kepedulian kita, meningkatkan rasa empati kita, dan meningkatkan rasa gotong royong kita terhadap sesama masyarakat. Oleh karena itu kita harus menyadari ya bahwasannya di dalam suatu masyarakat itu terdapat beberapa atau banyak sekali keberagaman, dan keberagaman itu harus kita hargai dan harus kita dukung dengan cara melakukan kerjasama. Oke, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kita pada hari ini, ibu akan menyebutkan terlebih dahulu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi untuk kompetensi dasar yaitu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran itu, siswa atau peserta didik itu diharapkan mampu untuk menjelaskan, mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat secara baik, secara benar, dan secara tepat. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai pengertian dari kerjasama, dan sudah disebutkan juga ya salah satu bentuk dari kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi untuk ibu perjelas ya, jadi kerjasama itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, adapun pengertian dari kerjasama ini yaitu menurut Thomson dan Perry yang menyatakan bahwa kerjasama itu mulai karena adanya suatu koordinasi, kemudian menjadi kooperasi atau kerjasama, kemudian menimbulkan kolaborasi. Nah, kemudian di dalam kerjasama ini tadi kan sudah dijelaskan juga bahwasanya kerjasama ini secara garis besar terdiri dari 7 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, yang pertama itu ada kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Yang
kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama antar umat beragama. Yang keempat, kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, kerjasama dalam kehidupan sekolah. Yang keenam, kerjasama dalam pertahanan dan keamanan. Dan yang ketujuh itu kerjasama dalam berbangsa dan bernegara. Nah, namun nanti Ibu akan jelaskan ya, 4 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini hanya 4 saja. Nanti selebihnya atau 3 bidang lagi itu akan Ibu paparkan di media pembelajaran yang akan Ibu tayangkan nanti ya. Nah, jadi yang pertama tadi kan ada bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, jadi untuk landasan dari kerjasama kehidupan sosial politik ini bisa dilihat dari landasan sila keempat Pancasila, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh tepat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di mana dalam konsep atau landasan dari sila keempat Pancasila ini menegaskan bahwa prinsip dari masyarakat Indonesia itu yaitu dengan menekankan dan mengembangkan aspek-aspek kerjasama dan musyawarah sesama masyarakat lainnya. Nah, anak-anak tadi kan sudah Ibu jelaskan ya mengenai bentuk kerjasama di bidang kehidupan sosial politik. Nah, sekarang yang kedua Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Nah, dalam kerjasama di bidang ekonomi ini digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, jadi pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Nah, dengan demikian bahwasannya pembangunan nasional ini ditujukan untuk masyarakat itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan suatu kesejahteraan untuk masyarakat. Kemudian setiap wajib pajak itu juga melakukan gotong royong untuk membayar pajak. Nah, kemudian terdapat juga pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam artian ini bahwasannya prinsip dari kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ini berprinsip pada kerjasama. Nah, yaitu dengan cara saling membantu dalam situasi atau suasana demokrasi prinsip kerjasama tersebut. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya mengenai bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik dan dalam kehidupan ekonomi. Nah, sekarang yang ketiga yaitu mengenai bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, jadi bisa kita lihat pada pasal 30 ayat 1 ya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga bisa dilihat pada pasal 27 ayat 1 yaitu yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya mengenai bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sekarang yang keempat yaitu bentuk kerjasama dalam kehidupan antar umat beragama. Nah, jadi bentuk kerjasama antar umat beragama ini bisa kita lihat pada pasal 29 ayat 2. Jadi kesimpulan atau inti dari pasal tersebut menyebutkan bahwasanya tiap-tiap orang itu bisa bebas untuk memilih agama dan keyakinan masing-masing. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus toleransi. Nah, jadi toleransi itu memerlukanlah suatu kerjasama dalam menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, termasuk juga agama. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya mengenai 4 bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu yang terdiri dari kehidupan sosial politik, kehidupan ekonomi, kehidupan pertahanan dan keamanan negara, dan kehidupan antar umat beragama. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu masih ada 3 bidang kehidupan lagi yang belum Ibu jelaskan. Nanti kalian simak ya video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Nah, kalian harus menyimak dan memperhatikan video tersebut secara benar ya. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya.
Kerjasama dalam kehidupan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentunya peserta didik yang saling membantu dan saling menyayangi. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Yang kedua, menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Nah, itulah tadi bahwa kerjasama adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu juga, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme. Sikap eksklusivisme ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Okay, come on, everyone behind you. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat to our hands. You there. Here we go. Teman-teman, nah di media pembelajaran tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai makna dan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan di dalam media tersebut juga sudah ditampilkan berupa video. Nah sekarang tugas teman-teman silahkan analisis ya apa makna yang terdapat dalam video tersebut. Dan bagaimana kalau misalkan di kehidupan kita ini tidak ada yang namanya kerjasama. Semangat ya! Nah, tadi kan sudah ditayangkan beberapa video pembelajaran. Di situ terdapat materi sekaligus video kasus yang akan kalian analisis ya. Nah, jadi sebelum Ibu menyuruh kalian untuk menganalisis, siapa di sini yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang sudah ada di media tersebut? Siapa? Baik, Winda Angelia. Oke, jadi Winda tadi menanyakan salah contoh mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Dan jadi Winda ya, jadi untuk contoh kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik itu bisa dilihat dari pangkal tolak pelaksanaan sosial politik bangsa Indonesia.
yaitu berasaskan gotong royong. Nah, di mana dalam pengambilan keputusan dari sosial politik ini melibatkan rakyat atau masyarakat dan organisasi-organisasi negara untuk mencapai mufakat dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Nah, bagaimana Linda? Sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan tadi? Oke, mengerti ya? Nah, baik. Selain Linda, siapa lagi di sini ingin bertanya? Oke, Akbar. Oke, silakan bertanya. Oke, Akbar tadi menanyakan contoh dari kerjasama di bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan. Nah, jadi untuk contoh di bidang kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan ini bisa dilihat dari sikap bela negara. Nah, sikap bela negara itu merupakan suatu sikap kita terhadap negara untuk mengusahakan agar negara kita itu terjaga kesatuan dan kedaulatan negara itu. Nah, tadi kan kalian sudah mengerti semua ya apa yang sudah dijelaskan tadi mengenai contoh-contoh dari kerjasama ini kan. Nah, jadi tugas kalian sekarang adalah menganalisis video pembelajaran yang sudah ibu tayangkan tadi. Nah, jadi kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang, bisa teman sebangku ya, yang dimulai dari sini, misalkan di sini 2 orang, 2 orang, 2 orang, dan 2 orang ya sampai seterusnya. Nah, jadi tugas kalian menganalisis video pembelajaran yang telah ibu berikan, kemudian kalian diskusikan. Nanti tugasnya dikumpulkan ke depan, dikumpulkan dengan ibu ya. Peserta didik dengan kelompoknya berdiskusi, kemudian mengelola dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk melakukan analisis terhadap materi dan contoh video yang sudah ditayangkan. Kemudian, peserta didik mengumpulkan hasil dari pengerjaan kelompoknya dengan memberikan sumber data yang relevan berdasarkan argumennya. Baik, dari diskusi tadi apakah sudah selesai semua? Susah ya? Nah, jadi masing-masing kelompok atau perwakilan saja ya, silakan kumpul hasil diskusinya kepada ibu. Oke, baik, terima kasih ya. Lalu, peserta didik menyajikan hasil kerja kelompok dan masing-masing perwakilan kelompok menyimpulkan hasil diskusi yang dianalisis secara ringkas. Oke, baiklah ya, tidak terasa bahwasannya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir ya. Ibu apresiasi ya untuk anak-anak sekalian dan masing-masing kelompok yang sudah menyajikan hasil diskusinya tadi secara baik. Itu sangat bagus sekali ya, sangat keren, sangat kreatif, dan sangat aktif. Nah, jadi untuk anak-anak yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini, mungkin untuk pertemuan selanjutnya itu akan diasah lagi ya kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengikuti diskusi, sehingga kegiatan pembelajaran kita akan berlangsung itu secara semangat ya, secara berinovasi, kemudian bervariasi juga. Nah, jadi untuk tugas pertemuan selanjutnya silakan kalian itu mencari materi mengenai pertemuan yang akan kita bahas pada minggu depan ya. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin ya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, jadi ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never ever told you, are you to the bone? Have I ever told you